Hai, selamat datang di channel Suara Kira. Kali ini Suara Kira akan menceritakan alur cerita film horor berjudul Smile 2 yang rilis di tahun 2024. Film ini merupakan kelanjutan dari film yang berjudul sama yang rilis 2 tahun yang lalu. Bercerita tentang sebuah kutukan dari entitas supranatural, yang mana entitas ini menyerang psikologis korbannya, lalu memaksa korban untuk melakukan bunuh diri, kemudian berpindah ke saksi mata terakhir yang melihat korban saat melakukan aksi bundirnya. Seberapa horor dan mengerikannya film ini? Langsung saja kita ke alur cerita film Smile 2 2024. Film dibuka dengan memperlihatkan Joe, yang mana pada film sebelumnya, Rose meneruskan kutukan Smile kepadanya. Saat ini, satu-satunya cara untuk mematahkan kutukan adalah dengan membunuh seseorang di depan saksi mata, sehingga kutukan berpindah ke saksi tersebut. Joe saat ini, di hari ke-6 setelah menerima kutukan, berencana nekat, iseng-iseng berhadiah untuk memindahkan kutukan tersebut pada salah seorang bandar narkoboy. Walaupun tak manusiawi, setidaknya kutukan tersebut jatuh pada orang yang tepat, yaitu pada para pengedar narkoboy. Saat ada kesempatan, ia mencegat pengedar satu, mendodongkan pistol padanya, lalu memaksanya bersama-sama masuk untuk menemui pengedar dua. Setelah itu, Joe membunuh pengedar satu yang disaksikan langsung oleh si pengedar dua. Awalnya sesuai rencana, pengedar satu tewas disaksikan pengedar dua. Namun, karena ada insiden baku tembak, si pengedar dua terkena tembakan yang mengenai bagian vital, sehingga membuatnya meregang nyawa. Alhasil, kutukan Smile pada Joe tidak jadi berpindah. Joe putus asa. Tiba-tiba di belakangnya ada orang lain bernama Louis yang ternyata juga ada di ruang tersebut. Keberadaan Louis di sana untuk membeli barang haram pada para pengedar. Joe menjadi lega. Secara teknis, kutukan Smile pada dirinya telah berpindah kepada Louis. Ia tidak peduli meskipun salah sasaran. Yang penting, ia sudah terbebas dari kutukan. Joe beranjak pergi, meninggalkan Louis yang tidak tahu apa-apa. Namun, baru saja membuka pintu, ia dikejutkan oleh kedatangan 3 bandar yang lain. Melihat ada orang asing, mereka mengejar Joe. Joe keluar dari pintu belakang. Namun sayangnya, meski berhasil lolos dari para pengedar, sebuah pen yang melaju kencang menghantam tubuh Joe, menggeretnya hingga sangat disayangkan sekali, Joe meregang nyawa. Scene berpindah menampilkan pada sebuah acara talk show yang mewawancarai seorang bintang rock muda bernama Sky Riley. Di acara tersebut, Sky mengatakan bahwa ia berencana comeback setelah vakum selama 1 tahun akibat insiden kecelakaan yang menimpanya. Ia juga menyesali perbuatan buruknya selama ini. Ia berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik. Sky memiliki catatan hitam. Ia kerap menyakiti orang di sekitarnya. Bahkan parahnya, ia juga menjadi seorang pecandu narkoboy. Setelah menjalani rehabilitas selama 1 tahun, ia mengklaim sudah terbebas dari barang haram tersebut. Setelah acara talk show selesai, Sky diberitahu asistennya yang bernama Joshua bahwa mobil mereka sudah standby di dekat trotoar. Di luar juga ada para fans yang sudah menunggunya. Singkatnya, setelah melewati kerumunan dan menandatangani serta berfoto dengan beberapa fansnya, Sky pulang dengan perasaan lega. Si ibu yang juga merupakan manajer Sky merasa bangga dengan anaknya tersebut. Suatu hari saat sesi latihan, Sky merasakan kram di punggungnya. Akibat kecelakaan yang terjadi setahun yang lalu masih meninggalkan bekas luka di sana. Saat selesai latihan, ia pergi ke ruang istirahat dan mengeluarkan sarop, obat pereda nyeri yang masih ilegal karena belum lulus uji BPOM. Obat itu ia dapatkan dari seorang kenalan bernama Murtala yang menjual barang terlarang.
hanya tersisa 3 butir sarop. Sky berusaha menghemat penggunaannya karena ia sedang menjalani rehabilitasi dan bertekad berhenti menggunakan obat-obatan terlarang. Tiba-tiba, ibunya memanggil. Sky terkejut hingga tanpa sengaja menjatuhkan sarop ke wastafel. Di perjalanan pulang, rasa sakit di punggungnya semakin kuat. Sky mengirim pesan kepada Murtala, menanyakan ketersediaan sarop. Tak lama kemudian, Murtala membalas, sarop tersedia. Setelah itu, tanpa sepengetahuan ibunya, Sky bertolak ke apartemen Murtala. Sesampainya di sana, secara mengejutkan, Murtala menghunuskan sebilah pedang kepada Sky. Murtala seperti kerasukan sesuatu. Ternyata Murtala adalah Louis, sepria yang pernah berteman dengan Joe di scene awal tadi. Di tengah kepanikan, Louis mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia sering mengalami kejadian-kejadian aneh, seperti melihat hantu dan sebagainya. Sky tidak peduli, ia hanya ingin mendapatkan saraf secepatnya. Ia meminta Louis untuk segera mengambilnya. Louis ke belakang, menuruti permintaan Sky. Setelah menunggu cukup lama, Louis tak kunjung datang. Ada kekhawatiran dalam diri Sky. Sky berniat menyusulnya. Tiba-tiba, Louis datang dengan wajah pucat pasi. Ia seperti melihat sosok hantu yang hanya bisa dilihat oleh dirinya sendiri. Sky ikutan panik. Ia menenangkan Louis. Namun, sosok entitas tersebut terlihat mencekik Louis. Louis meregang nyawa. Sky semakin panik, mengira Louis overdosis hingga menciptakan halusinasinya sendiri. Saat itu Sky berniat menghubungi polisi, namun karena ia baru saja membersihkan nama baiknya sebagai seorang pecandu narkoboy, Sky mengurungkan niatnya. Ia mendekati tubuh Louis. Tiba-tiba, bam! Louis kembali sadar dengan senyum yang menyeramkan. Tatapan matanya kosong. Sky hanya bisa memperhatikan. Secara mengejutkan, piringan barbel yang diambil Louis ia hantamkan ke mukanya sendiri hingga hancur, sekaligus memadamkan nyawa Louis. Sky seakan tak percaya dengan yang ia lihat. Lalu ia pulang ke apartemennya. Tanpa ia sadari, kutukan Smile telah berpindah kepadanya. Di apartemen, perlahan entitas itu mulai menghantui Sky. Keesokan harinya saat tengah didandani untuk sesi pemotretan, ibunya menanyakan apa yang terjadi semalam. Sky terlihat kurang sehat. Sky tentu tak memberitahu ibunya. Ia khawatir sang ibu akan kepikiran. Ibunya menyarankan agar Sky menghubungi Gemma, sahabatnya, untuk berbagi cerita. Tak lama kemudian, seorang aktivis kemanusiaan bernama Darius menghampiri mereka. Ia menawarkan kerjasama untuk penggalangan dana di acara musik Inspire Hope. Sky akan dijadikan tamu spesial yang akan menginspirasi orang-orang. Sky tentu menerimanya. Ibunya juga mendukung. Dengan mengikuti acara tersebut, mereka berharap nama baik Sky lebih mentereng lagi. Setelah sesi pemotretan selesai, sebuah nomor yang tidak dikenal mengirim pesan kepada Sky. Dalam pesannya menanyakan apakah Sky berada di rumah Louis malam kemarin. Sky tidak membalas. Ia khawatir itu adalah pesan dari seorang detektif karena ia tahu Louis telah padam dan ia berada di TKP di malam kejadian. Saat melamun, tiba-tiba ia melihat penampakan Louis di dalam cermin dengan wajah yang menyeramkan. Sky kini menjadi paranoid. Kutukan Smile mulai menghantuinya. Ibunya, Joshua, dan seorang kru film jadi sasaran kemarahannya. Keesokan harinya, Sky mengadakan acara meet and greet dengan para fansnya. Awalnya berjalan lancar, namun tak berlangsung lama.
kembali, Sky mengalami halusinasi. Dimulai dengan seorang fans fanatik yang tiba-tiba menarik tangannya. Lalu seorang bocil yang menampakkan wajah Smile yang terkesan menyeramkan. Sky menjadi takut. Lalu di apartemen, Sky kepikiran siapa yang mengirim pesan padanya kemarin. Lalu ia menelpon Gemma sahabatnya, menuruti saran ibunya kemarin. Gemma adalah satu-satunya orang yang bisa mengertikan Sky. Saat bermain piano, Sky terkejut mendengar sesuatu seperti ada yang pecah. Ia memeriksanya, dan alangkah lebih terkejutnya ia ketika melihat kaos dari fans beratnya yang coba menyakitinya tadi siang tiba-tiba sudah ada di sana. Sky memeriksa ke kamarnya. Terlihat kamar tersebut berantakan. Pakaian yang dikenakan si pria juga ada di sana. Sky merasa ngeri. Beruntung Gemma tiba di sana. Sky lalu menceritakan ada penguntit di apartemennya. Berdua mereka mencari si penguntit, namun setelah diselidiki, keadaan ruangan itu jadi seperti semula, seolah tak terjadi apa-apa. Sky menjadi lega, apalagi kini ada Gemma di sampingnya. Gemma menginap di sana malam itu. Saat tidur, Sky bermimpi aneh, seolah ia kembali ke peristiwa kecelakaannya 1 tahun yang lalu yang menewaskan kekasihnya. Saat terbangun, ia menceritakan semua penyesalan kepada Gemma. Ia hanya ingin menenangkan diri, namun tidak tahu caranya. Di akhir kalimat, Gemma tiba-tiba mengatakan bahwa itu karena Sky adalah orang yang mengerikan. Sky menoleh ke arah Gemma, seakan tak percaya dengan yang Gemma katakan. Saat menoleh itulah, ia baru menyadari bahwa di sampingnya bukanlah Gemma, melainkan arwah Louis yang bergentayangan. Sky berteriak dengan keras. Ia akhirnya dibangunkan oleh Gemma yang asli. Hari itu, meski kesiangan, schedule Sky adalah membuat video klip untuk single barunya yang berjudul Suara Kira. Mari kita dengarkan. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 yeah, yeah, whoa. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, whoa. Suara Kira. Belum juga selesai syuting, Sky kembali dibuat kaget dengan penampakan Louis. Ia menyalahkan semua orang, memaki-maki setiap orang yang dijumpainya. Di ruang ganti, Sky semakin emosi melihat ruangan tersebut sudah seperti kapal pecah. Ia mengatakan bahwa Joshua yang bertanggung jawab dengan kekacauan itu. Sang ibu menenangkannya. Ia menduga Sky anaknya tersebut kembali memakai narkoboy. Di dalam kamar, Sky membantahnya. Ia meyakinkan ibunya bahwa ia tidak pernah lagi menyentuh barang haram tersebut. Tapi, melihat gelagatnya, sang ibu tidak percaya dengan yang dikatakan Sky. Malamnya, Sky menghadiri acara penggalangan musik Inspire Hope anak muda dengan ia sebagai inspiratornya. Di acara itu, konsentrasi Sky terpisah. Kutukan Smile semakin intens. Bukannya menyampaikan kata-kata motivasi, Sky justru berbicara ngelantur. Hal itu diperparah dengan teleprompter yang ia lihat tidak kunjung bergerak.
Saat alat tersebut mulai berjalan, Sky malah membaca tulisan yang bertuliskan untuk menyambut tamu lainnya, yaitu Paul Hudson yang telah meninggal. Sontak ia pun semakin paranoid. Ia mengacaukan segalanya. Dari bangku penonton yang terlihat bingung, tiba-tiba Paul Hudson benar-benar ada di sana. Ia berdiri menuju panggung dengan senyum yang mengerikan. Sky berteriak, disaksikan semua pengunjung. Mereka menyangka Sky masih menggunakan obat-obatan terlarang. Ibunya yang coba menenangkannya malah terlempar dari atas panggung. Di apartemen, nomor yang tidak dikenal sebelumnya kembali mengirim SMS padanya, mengatakan bahwa nyawa Sky dalam bahaya. Ia tahu kondisi Sky, ia ingin membantu. Nomor itu juga mengirimkan sebuah video yang direkam oleh Louis sebelum ia bundir. Louis terlihat sangat ketakutan. Ia juga mengatakan melihat sosok yang tersenyum dengan mimik menyeramkan, persis seperti yang dialami Sky. Akhirnya, Sky membalas pesan itu. Mereka janjian bertemu di sebuah diskotik. Pria itu bernama Morris. Morris menjelaskan bahwa yang dialami Sky adalah nyata. Louis tidak mati bunuh diri, melainkan dibunuh oleh sosok supranatural yang merasukinya. Makhluk itu kini menghantui Sky, karena Sky adalah saksi mata yang melihat Louis bunuh diri. Kini makhluk itu berada di kepalamu, menggerogotinya secara perlahan, kemudian memaksamu untuk bunuh diri. Satu-satunya cara, yaitu kamu harus mengopernya pada orang lain. Namun itu tidak menghentikan kutukan. Kutukannya hanya berpindah. Aku telah menganalisanya selama ini. Untuk mengakhiri ini, si korban harus rela bunuh diri sendirian tanpa ada saksi mata. Sky kaget. Ia menanyakan, apakah ia harus bunuh diri? Apa kau gila, katanya. Dengarkan aku dulu. Aku adalah seorang dokter bedah. Aku bisa membunuhmu selama 8 menit, lalu setelah itu menghidupkanmu kembali. Dengan cara ini, saya rasa makhluk tersebut akan lenyap. Sky tidak percaya dengan omong kosong yang dibicarakan si bapak. Apalagi mereka tidak saling kenal. Sky pun pulang dengan perasaan yang campur aduk. Di apartemen, sosok Smile kembali menghantuinya. Kini dengan gangguan yang lebih intens, Sky berhalusinasi melihat puluhan orang dengan wajah Smile mengejarnya secara bersamaan. Sky terbangun di rumah sakit. Ibunya mengatakan bahwa ia ditemukan pingsan di apartemennya. Sky menjadi lega. Setidaknya ia selamat. Namun tiba-tiba sosok Smile merasuki tubuh sang ibu. Ibunya bunuh diri di depan Sky. Sky berlari melepaskan diri. Hingga di pintu keluar, ia mendapati pakaiannya berlumuran darah. Secara teknis, ialah yang telah memadamkan nyawa ibunya. Sky menjadi panik. Joshua memanggilnya dari luar. Sky meminta Joshua untuk mencarikan minuman untuknya dengan tujuan supaya Joshua menjauh. Ia akan melarikan diri dan menemui Morris untuk mengangkat kutukan dengan cara apapun. Di lantai bawah, Joshua memergokinya. Melihat pakaian Sky yang berlumuran darah, ia memanggil para petugas untuk mengambil tindakan medis pada Sky. Sky mengambil pistol dari security, menodongkan pada semua orang, lalu kabur lewat pintu darurat. Di luar, Sky bertemu Gemma. Ia adalah sahabat sejati. Gemma mengatakan, masalah apapun yang dihadapi Sky, ia akan tetap berada di pihaknya. Mereka lalu merampok sebuah mobil menuju kediaman Morris. Gemma mengendarainya. Sky duduk di bangku penumpang. Namun setelah beberapa waktu berjalan, tiba-tiba Sky ditelepon oleh Gemma. Gemma mengatakan bahwa ia baru menerima pesannya, menanyakan apa yang sedang terjadi. Seketika Sky menjadi takut dengan Gemma yang kini mengendarai mobil. Ternyata Gemma di sampingnya adalah Smile yang menyamar.
Sky mencoba melawan, mengatakan pada dirinya bahwa Gemma adalah halusinasi. Ternyata hal tersebut berhasil. Gemma menghilang. Sky mendapati ia yang kini mengendarai mobil. Seorang diri, ia menemui Morris. Dengan cepat, Morris membawanya ke sebuah ruang pembeku. Morris menjelaskan, dengan memadamkan Sky di ruang tersebut, ada kemungkinan ia bisa mengembalikan hidupnya. Mereka harus bertaruh supaya kutukan Smile bisa menghilang. Sky diikat dan ditinggalkan begitu saja oleh Morris. Morris mengatakan akan kembali sebentar lagi. Kembali, Sky harus melawan halusinasinya. Smile kini menyerupai dirinya, mencoba mengambil alih hidup Sky. Pada akhirnya, meski perlawanan Sky begitu kuat, ia tetap tidak bisa melawan makhluk supranatural itu. Tubuh Sky dibawa ke konser perdananya, disaksikan oleh ribuan penonton. Selanjutnya, tanpa diduga, di hadapan semua orang, Sky melakukan aksi bundirnya. Bah! Kini Smile menginfeksi semua orang yang menonton acara tersebut. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada hikmahnya atau setidaknya dapat menghibur kita semua. Pesan dari film ini adalah hati-hati kalau ada orang senyum-senyum padamu. Bisa-bisa kamu lagi tertular virus Smile. Suara Kira, sampai jumpa lagi.